Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tidak gawat-gawat amat, karena masih banyak toko terdekat yang jual obat. Oleh karena itu, pantaslah apabila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Hal ini sudah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini, bahkan waktu yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghazali, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yaddi syuban amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas Allah Subhanahu wa taala
memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental, ataupun intelektual. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlaknya. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi pemuda dan remaja kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pendangun, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jom Islam Antebon. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad, cerita ini benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, pada zaman Rasulullah SAW, generasi muda benar-benar menjadi generasi harapan yang menopang perjuangan bersama Rasulullah SAW. Mereka mendominasi jumlah pasukan jihad dan utusan Rasulullah yang disebar ke daerah-daerah, juga sebagai singa-singa podium penyampai risalah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Zudat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, Ikmalu ma syi'tum. bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa Agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat.
Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda kita, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan untuk meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan negara. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita semua supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental, ataupun intelektual. Pak Somad kasih makan burung kenari. Burungnya dijemur di halaman. Pembicaraan cukup berakhir di sini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalam.